saya di SMA itu saya jadi kenek ya, kenek di Bekasi. Jadi pertama kali pindah ke Bekasi tahun 86, nah, saya jadi kenek di K12. Nah, teman-teman kan juga masih ada tuh. Berapa lama tuh, Bang? Setahun. Ya kualitasnya ya. Perah, jadi ngalamin lah telur kita dibagi 4, telur bagi 6 gitu ya. Jadi, Campur daun singkong nggak tuh telur? Nah Sobat WK, sekarang kita sudah ada di dalam mobil bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto Cahyono. Nah, kita akan kupas gimana beliau sebelum sampai di posisi yang sekarang. Mas Tis, ini bisa diceritakan nggak nih? Mas Nis sebelum ini siapa sih, dari keluarga apa? Ini tolong diceritakan ke Sobat WK ini. Jadi, Tri Ardianto Cahyono merupakan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018 hingga 2023 bersama Rahmat Effendi. Pria yang akrab disapa Mas Tri ini menjadi pasangan yang paling bertanggung jawab atas kemajuan Kota Bekasi. Mas Tri mengawali karirnya sebagai Kasih Pengendalian dan Keselamatan Lalin pada Teknik Lalin tahun 2004. Pada tahun 2017, dipercaya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Setahun kemudian menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Ada yang menarik dari hidup Mas Tri. Ia berasal dari keluarga pendidik yang menekankan kedisiplinan. Hidupnya pun tidak mudah. Mas Tri kecil pernah tinggal mengontrak bersama dengan budenya. Ketika SMA, Mas Tri bahkan pernah menjadi Kernet Angkutan Umum K12 di Kota Bekasi. Seperti apa perjalanan hidup Wakil Wali Kota Bekasi Mas Tri Ardianto? Simak pengakuannya secara eksklusif kepada Warta Kota dalam program Anterin. Tahun 2018 saya juga pernah diwawancarai sebetulnya Sobat WK sama di teman-teman WK, itu satu halaman. Jadi saya banyak cerita di situ, merefresh ya bahwa saya berasal dari keluarga seorang guru yang kemudian penuh dengan disiplin, kemudian diajarkan tentang kebaikan di kehidupan. Jadi Bapak selalu memberikan contoh yang kemudian ditiru oleh anak-anaknya. Dia selalu memberikan motivasi ya buat kita agar bisa menjadi orang yang besar. Itu selalu sampaikan orang yang besar. Jadi orang yang kemudian selalu bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Makanya dimulai dari what is name, apa arti sebuah nama. Jadi bapak saya misalnya namain saya Tri Ardianto Cahyono gitu. Tri itu anak ketiga, Adi itu baik, Anto itu laki-laki, Cahyono memberikan cahaya. Nah, jadi dimulai dari sana. Jadi harapan besar orang tua saya bahwa saya bisa menerangi ya buat tidak saja keluarga tapi juga Indonesia dan juga lebih dunia yang harapannya. Sehingga beliau bercita-cita tuh ya, kalau bisa toh kamu besok sekolah di luar negeri gitu. Saya di lingkungan perumahan yang kampung gitu. Rumah saya dulu petak ya. Di Jakarta atau di mana, Pak? Jakarta ya. Sempat waktu itu kita ikut dengan Bude gitu sebelum bisa beli rumah. Nah, rumah itu juga dulu beli rumahnya tuh kayak kontrakan gitu tapi 3 kamar gitu. Jadi akhirnya dijadiin satu, jadi sebuah rumah karena kita tuh 6 bersaudara. Ya, saya 5, saya sendiri laki-laki anak ketiga. Nah, sehingga orang tua saya bilang, tahu masa depan keluarga ini kamu harus punya tanggung jawab lebih karena kamu tuh adalah laki-laki. Jadi kamu harus jadi orang yang berhasil. Nah, itu yang selalu teriang dalam pemikiran saya. Nah, perjalanan waktu SD makanya dimotivasi anak-anak itu untuk bisa di sekolah negeri. Jadi karena kalau negeri kan murah. Negeri terus jadi kalau sampai pada akhirnya itu ya saya tadi juga cerita di sana ya bagaimana kehidupan saya kecil ya, main bola, kemudian dari kecil saya sudah ditempa untuk mencari uang ya, karena kalau mau jajan ya kita nyari nyari uang dulu ya, sampai pada ketika saya di SMA itu saya jadi kenek di Bekasi. Jadi pertama kali pindah Bekasi tahun 86, nah, saya jadi kenek di K12. Nah, teman-teman sekarang juga masih ada tuh. Berapa lama tuh, Bang? Setahun karena kelas 2 saya pindah lagi ke Jakarta.
di Jakarta. Waktu itu rumah belum dijual ya, karena waktu itu gonjang ganjing kan di Karet tuh ini tuh yang sekarang jadi apa? Gusuran ya. Gusuran yang jadi apa? Mall Casablanca Iya. tuh. Nah, Casablanca tuh di daerah situ tuh rumah saya. Warga Setiabudi banyak tuh yang kena tuh, Pak. Ya ampun. Gue kayak kuningan, nah, sekolah gue SMA 3, lu bayangin tuh dari. Wah, itu SMA top itu. Iya, gue dari bayangin gue jalan kaki tuh tiap hari tuh, karena saya nggak ada duitnya. Karena orang tua ya hanya bisa menyekolahkan saja. Oke, Ya, oke. jadi, nah, makanya begitu saya lulus tahun 89, saya punya cita-cita adalah meneruskan dinasti bapak. Bapak tuh dulu fakultas pertanian tapi nggak lulus karena terbawa ikut politik. Ya, ya. Bapak dulu pernah menjadi Di mana, Pak? ketua Mubes Tani di Gajah Mada. Oke. Pada tahun 60-an beliau bermain di politik sehingga ya itu tadi ya Indonesia mulai goyang. Akhirnya Bapak keluar dari politik ya, sehingga pada tahun 70 beliau mendaftar menjadi seorang guru. Tapi itu luar biasanya Bapak tahun 77 udah jadi guru teladan mewakili Jakarta di tingkat nasional. Jadi ke istana tuh Bapak waktu tahun 77. Ya, jadi makanya begitu saya lulus tahun 89 SMA, kakak saya dua-dua udah di swasta kuliah. Ya tentunya nggak mungkin lah ya. Di mana, Pak? Yang pertama di Universitas yang di depannya Semanggi, Atmajaya, ngambil psikologi. Kemudian kakak saya yang nomor 2 di UNAS, Universitas Nasional, ngambil biologi. Ya. Karena bapak ya itu tadi, kakak saya juga ingin meneruskan generasinya bapak tuh kan, karena gurunya guru biologi bapak. Nah, akhirnya saya nganggur tuh 1 tahun. Karena keuangan. Karena keuangan. Jadi karena keuangan bapak nggak punya dana untuk bisa menyelesaikan sekolah swasta. Akhirnya saya, nah, tahun berikutnya saya sama adik saya kan masuk tuh. Gimana nih kita nih? Akhirnya adik saya dorong masuk kedokteran hewan. Di Gajah Mada, supaya dia bisa masuk sekolah negeri. Saya juga ngambil yang tadinya saya obsesinya IPB, saya turunin nih obsesi saya. Saya masuk di Universitas Sudirman. Akhirnya masuk juga tuh di Sudirman. Tapi dalam perjalanan waktu saya dapat undangan nih sekolah di sekolah sekarang transportasi darat, dulu namanya sekolah LLAJ. Wah, saya pikir ini kan nggak bayar. Terus udah gitu digaji, langsung jadi PNS. Walaupun pada saat itu kan PNS gajinya kan kecil kan, tapi kan minimal gitu loh. Tapi minimal ya dengan kita punya udah punya penghasilan, tenang lah gitu kan. Makanya setelah lulus saya masuk di D3 LLAJ tahun 93 saya lulus. Terus 2003 saya lulus, kemudian 2004 saya penempatan di Lampung. Lampung saya ngambil di Unila, ngambil S1, S2-nya ngambil di Universitas Bandar Lampung, UBL. Dari sana saya jadi S2. Nah, begitu bergolak, namanya waktu itu ada otonomi daerah, saya pindah ke Bekasi karena waktu itu saya nikah. Tahun 98 itu saya nikah. 97 saya nikah sehingga saya harus membuat pilihan nih, nggak mungkin lah kayaknya jauh-jauhan terus sama istri gitu kan. Istri di Jakarta? Bekasi. Oh, di Bekasi, oke. Bekasi. Nah, tahun 2000 saya pindah ke Bekasi. Bulan Oktober tuh, pas kelahiran anak saya yang kedua, ya 1 Oktober tuh. Tanggal 3 Oktober saya pindah ke Bekasi. Jadi saya mulai karir di Kota Bekasi dari bulan Oktober 2020. Nah, perjalanan karir 2010 ya. Nah, perjalanan ya, tahun 2000 saya pindah tuh 2000. Oh, 2000 ya. 2000 ya. Jadi mulai karir saya di Bekasi itu tahun 2000. Oke. Karena 93 kan lulus, 94 saya penempatan di Lampung. Kan. Nah, kemudian dari sana saya masuk ke Dinas Perhubungan. Ya, karir saya sih ini aja, mengikuti aja. Ya, jadi pernah jadi kepala seksi, terus kepala bidang, terus saya langsung jadi sekretaris PU, kepala dinas PU, dan pada akhirnya saya jadi wakil wali kota. Jadi
kurikulum vitae saya nggak banyak gitu loh. Orang kan mutar sini nggak. Saya dari kasih ya naik ke kabit di situ gitu. Iya. Nah, jadi saya kira itulah profil saya. Dan sekarang saya juga sudah punya putra sebanyak 3 orang. Ya, yang pertama itu di Akademi Kepolisian. Ya, insya Allah tahun depan udah ibdah ya. Juli tahun depan. Nah, kemudian yang nomor 2 di kedokteran Unsud. Nah, nanti mudah-mudahan Februari atau Maret, April dia udah bisa mendapatkan dokter penuh. Ya, jadi nanti langsung intensif. Kemudian yang nomor 3 SMP kelas 3. Ya, tapi dia udah punya cita-cita. Kalau besok saya masuknya SMA Taruna. Nah, nanti tinggal mau jadi apa yang kita doakan. Iya. Karena saya selalu menyampaikan kepada anak-anak, tidak saja anak saya, tapi juga kepada anak-anak Kota Bekasi. Ya. Yang penting mereka harus punya visi, ya, punya cita-cita, punya mimpi, gitu kan. Karena pada saat dia punya cita-cita dan mimpi, ya kayak tadi tuh anak-anak SMA 1 ya, bagaimana mereka mempelajari gitu loh. Fakultasnya apa, fakultas setelah jadi akan jadi apa, untuk menuju ke sana apa yang harus dipersiapkan. Sehingga roadmap kehidupan itu sudah jelas. Ya, persoalan nanti tercapai atau tidak, yang penting dia sudah membuat progres gitu loh, rencana yang buat dirinya sendiri gitu. Nah, tadi agak lompat-lompat nih, Pak. Ya. Jakarta Bekasi. Ya. Itu prosesnya kan gimana tuh, Pak? Yang ketika masih kecil itu. Ya, kalau saya kan kalau masih kecil kan di Jakarta kan. Iya, Jakarta. Ya, di kampung kumuh lah ya. Kampungku. Karena di situ tuh, di tempat saya itu pabrik tuh banyak gitu, pabrik. Nah, sehingga di lingkungan saya itu banyak kontrakan itu. Nah, terus para kontrakan ini biasanya kerjanya jahit. Iya. Ya kan jahit tuh, bikin jahitannya banyak tuh, pokoknya ada apa kayak bikin daster apa gitu loh, karena pabriknya pabrik tekstil. Jadi mereka banyak yang jadi buru jahit itu gitu. Nah, saya ingat betul tuh bagaimana kalau orang tua saya gajian tuh, kan kalau dulu PNS masih dapat beras tuh. Nah, separohnya dijual. Terus beli yang bagus. Oh, iya kualitasnya ya. Pernah, jadi ngalamin lah, telur kita dibagi 4, telur bagi 6 gitu ya. Jadi, campur daun singkong nggak tuh telur? Ya. Tapi karena semangat ya, ibu saya juga rajin bikin kue gitu kan. Jadi, ibu rumah tangga ya berarti? Ibu rumah tangga, makanya dia ibu rajin tuh bikin kue, terus nanti jual ke warung, titip ke warung gitu. Nah, itulah proses kehidupan kecil saya gitu. Iya. Tapi itu tadi, alhamdulillah anak-anaknya relatif berprestasi memang. Rata-rata ya mereka, saya pernah jadi pelajar teladan di SD. Adik saya juga, gitu kan. Adik-adik saya juga relatif jadi pelajar teladan. Terus pernah juga jadi juara dokter kecil, kayak gitu-gitulah. Jadi ya hidupannya ya menyenangkan bagi saya. Itu sesuatu yang tidak terlupakan. Dan yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana yang tidak pernah saya tinggalkan adalah ajaran orang tua saya. Adalah yang pertama adalah setiap pagi itu mengantarkan anaknya untuk berangkat sekolah. Oke. Jadi diantarin sampai depan pintu tuh dilepas. Sampai jadi Pak Wali. Ya, Pak Wakil Wali Kota ini juga. Setiap pagi tuh pasti saya sempatkan anak saya kalau dia berangkat saya antar, saya tunggu dulu gitu. Nah, kemudian juga makan malam. Jadi makan malam bersama ya. Makan malam bersama. Kalau hari-hari biasa libur kita sarapan pagi bersama. Ini yang menurut saya ini keteladanan yang saya dapatkan dari orang tua saya, yang kemudian saya turunkan kepada anak-anak saya. Itu ya nggak bisa dibilang apa ya, nggak susah-susah banget ya, atau apa nyebutnya, kondisi keluarga tuh sederhana gitu ya Pak ya? Ya sesuatu yang sebetulnya tinggal butuh ini aja, waktu kan. Pada saat itulah kita bisa berdiskusi, pada saat itu kita bisa mengungkapkan gitu kan. Tapi dari kecil sudah tahu ya, maksudnya karena Bapak pendidik, jadi sudah tahu harus mau kemana jalannya, menempuhnya apa gitu ya Pak? Kalau saya dulu juga enggak sih. Enggak. Jadi ngalir ya? Ngalir, kalau dulu ngalir. Nah, belajar ngalir itu kemudian saya turunkan itu ya kepada anak saya gitu loh. Tapi kalau konsepnya tadi belajar
kita makan bareng, kemudian kita siang pada saat sekolah gitu. Sehingga saya berharap dengan kondisi perkembangan zaman yang ada, hal-hal yang ini saya kira jangan sampai terlupakan buat kita bersama. Jangan lupa subscribe ya.